Yakin tragedi Tampomas II hanya sekedar kecelakaan biasa? Selama ini kita tahu Tampomas II sebagai musibah nasional tahun 1981, sebuah kapal penumpang yang terbakar di Laut Jawa karena masalah mesin, lalu tenggelam. Cerita resminya menyebutkan api dari ruang mesin yang tak terkendali menjadi penyebab utama tragedi kemanusiaan ini. Tapi, kesaksian penyintas melukiskan gambaran yang jauh lebih mengerikan. Ini bukan sekedar kebakaran. Kapal itu menjadi meraka terapung yang terbakar selama 2 hari penuh di tengah Laut Jawa. Ratusan orang tewas terpanggang hidup-hidup atau terpaksa melompat ke lautan ganas di kegelapan malam hanya untuk ditelan ombak. Fakta ini mengubah segalanya. Tragedi ini bukan lagi soal mesin rusak, tapi tentang penderitaan manusia yang dibiarkan berlangsung selama puluhan jam. Ini membuka pertanyaan besar. Apakah lambatnya pertolongan dan kondisi kapal yang diduga tak layak laut adalah sebuah kelalaian fatal? Menurut kalian, tragedi Tampomas II ini murni musibah teknis yang tak terhindarkan, atau ada pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas ratusan nyawa yang melayang sia-sia? Bagaimana jika Palasik yang selama ini kita takuti sebenarnya bukanlah iblis, melainkan sebuah monumen tragedi? Kita semua tahu ceritanya, sosok kepala terbang dengan organ menjunta yang haus darah bayi, sebuah perwujudan ilmu hitam paling mengerikan yang diwariskan turun-temurun untuk membuat kita merinding. Namun, para ahli folklore mengungkap horor yang lebih nyata. Mereka berteori bahwa legenda ini lahir dari masifnya angka kematian bayi di masa lampau akibat wabah dan gizi buruk. Tanpa penjelasan medis, masyarakat kuno butuh jawaban, dan mereka menciptakan iblis sebagai kambing hitam atas tragedi yang tak terpahami itu. Fakta ini mengubah segalanya. Cerita hantu yang kita kenal ternyata adalah rekaman pilu nenek moyang kita yang kehilangan anak-anaknya. Ini bukan lagi soal monster, tapi soal duka dan ketidakberdayaan manusia. Jadi, saat kita bicara soal Palasik, haruskah kita takut pada kekuatan gaib atau bersimpati pada tragedi kemanusiaan di baliknya? Benarkah perjuangan kemerdekaan kita hanya soal perang antara tentara melawan tentara? Kita sering mendengar kisah heroik agresi militer. Para pejuang mengangkat senjata melawan tentara Belanda yang ingin kembali menjajah. Sebuah narasi gagah berani tentang perlawanan sebuah bangsa yang menolak ditaklukkan kembali. Namun, di Sulawesi Selatan antara 1946 hingga 1947 terjadi sebuah horor. Pasukan Belanda pimpinan Kapten Raymond Westerling tidak hanya berperang. Mereka mengumpulkan ribuan rakyat di lapangan, lalu dengan dingin Westerling berjalan menunjuk siapa saja yang ia curigai pejuang dan langsung menembak kepala mereka di tempat. Seringkali di depan mata istri dan anak-anak mereka. Ini bukan lagi operasi militer biasa, tapi eksekusi massal tanpa pengadilan. Fakta ini memaksa kita bertanya, di manakah batas antara upaya menumpas pemberontakan dengan sebuah kejahatan perang terhadap kemanusiaan?